Bapak Ibu yang saya kasihi, puji Tuhan, hari ini kita masih berada di dalam suasana hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, atau lebih dikenal dengan Hari Raya Paskah. Dan saya mau katakan bahwa peristiwa Paskah adalah peristiwa yang luar biasa, di mana kita boleh melihat Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita agungkan. Dia adalah bukan Allah yang mati, tapi Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian. Ia telah mengalahkan kuasa maut, Ia telah mengalahkan kematian, dan Ia hidup untuk selama-lamanya. Dan itu artinya iman kepercayaan kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia, karena Paskah merupakan peristiwa yang penting dan menjadi dasar bagi iman Kristiani. Nah saudara, ketika saya merenungkan, para penulis Alkitab menuliskan peristiwa Paskah, baik dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka saya menemukan minimal di hari ini ada 3 hal yang kita dapat pelajari, yaitu dari peristiwa Paskah, di mana Paskah membawa dampak bagi kehidupan. Nah, mari kita akan belajar. Yang pertama, ternyata Paskah membawa dampak bagi para murid waktu itu, yaitu dari kesedihan menjadi sukacita. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Saudara, bukankah para murid waktu itu ketika mereka kehilangan guru yang mereka cintai, karena Yesus disalibkan dan Yesus mati di Golgota, maka mereka benar-benar sedih. Tapi ketika 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kematian dan Yesus menampakkan diri kepada para murid, maka Alkitab mencatat para murid Yesus, mereka bersukacita ketika mereka melihat Yesus yang telah bangkit dari kematian. Luar biasa. Yang kedua, ternyata lewat peristiwa Paskah membawa sebuah dampak bagi kehidupan para murid waktu itu, yaitu dari keraguan menjadi percaya. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29 dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas, dia benar-benar ragu akan apa yang dia telah dengar dari perempuan yang menengok kubur Yesus pada waktu itu, dan beberapa murid yang mungkin bercerita kepadanya tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Namun rupanya Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia ingin supaya murid yang satu ini boleh benar-benar yakin dan ia percaya bahwa ia benar-benar hidup. Dan luar biasa, lewat Paskah, maka mereka yang ragu menjadi percaya. Yang ketiga, ternyata lewat peristiwa Paskah membawa sebuah dampak bagi kehidupan para murid, di mana mereka yang tadinya takut menjadi berani. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, kita lihat pada waktu itu murid-murid berada di dalam sebuah suasana yang ketakutan, karena mereka memang melihat guru yang mereka cintai telah mati di Bukit Golgota, dan para prajurit
menjaga akan kubur Yesus, dan suasana memang sangat mencekam karena pada waktu itu pemerintahan Romawi benar-benar berkuasa di zaman itu. Namun rupanya ketika Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus meyakinkan para murid bahwa ia telah bangkit, dan Yesus memberikan sebuah tugas supaya mereka memberitakan Injil, dan Tuhan mengembusi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan ketika para murid melihat Yesus yang mereka sembah benar-benar hidup, dan mereka menyaksikan bagaimana Yesus kemudian terangkat ke sorga, kita melihat ada sebuah dampak yang luar biasa lewat kebangkitan Yesus. Maka para murid ini kemudian menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil. Mereka radikal bagi Yesus, bahkan mereka menyala-nyala untuk menyampaikan gospel atau Injil itu sendiri. Dan ini menjadi sebuah berkat bagi kita di hari ini. Mari lewat peristiwa Paskah, biarlah kita yang hari ini mungkin Anda sedang mengalami kesedihan, mari jangan bersedih lagi, bersukacitalah, karena lewat Paskah ada harapan bagi kita. Mari jangan kita ragu, tapi percayalah bahwa setiap perkataan firman Tuhan digenapi. Dan mari jangan kita takut, tapi mari kita harus benar-benar berani, karena Roh Kudus menyertai kita. Kiranya renungan di hari ini memberkati kita, dan saya mengucapkan selamat Paskah 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.